Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum memasuki ibadah bersama keluarga Minggu 28 Juni 2020, akan disampaikan warta. Perayaan Unduh-Unduh 2020. Sebagaimana sudah disampaikan pada warta jemaat, bahwa perayaan Unduh-Unduh GKJ Jatimulyo akan dilayangkan pada Sabtu 17 Juli 2020 secara online. Sehubungan dengan hal tersebut, amplop dipersembahkan unduh-unduh akan dibagikan lewat majelis wilayah atau jemaat bisa mengambil di kantor gereja. Tiba saatnya ibadah akan segera dimulai. Mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat hening dipersilahkan. Saat hening cukup. Masuk ke ibadah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita ibadah keluarga Minggu ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Allah yang agung maha esa.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Amin. Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga minggu saat ini akan menggumuli tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 60, bait 1 dan 5, Hai makhluk alam semesta. Jemaat terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, mari kita berdoa secara pribadi mengakui dosa kepada Tuhan atas kehidupan kita. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab
Kepadamulah aku berdoa. Amin. Mari kita mengaku penyesalan kita dalam menyanyi Kidung Jemaat 27 bait 1 dan 2. Tak layak diriku. Bait kedua. Jemaat dipersilahkan berdiri dan terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin. Demikianlah sabda anugerahnya. Terpujilah nama Tuhan. Mari menyanggupi sabdanya dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 353, bait 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku
Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan mempersiapkan hati dan diri kita untuk menerima pelayanan sabda. Mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus dalam nyanyian "Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan". Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 28 ayat 5 sampai 9. Yeremia 28 ayat 5 sampai 9, yang demikian firman-Nya. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, "Amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang Kau buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari Babel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya semuanya sehat dan tetap semangat. Saat ini kita akan bersama-sama menghayati firman Tuhan dengan tema menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam realita keberagaman dan penuh tantangan yang di dalamnya ada dinamika-dinamika. Dikatakan beragam itu karena kita masing-masing, setiap orang itu memiliki keunikan, bahkan ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal sederhana terkait dengan perbedaan, misalnya dalam lingkup keluarga. Masing-masing anggota keluarga itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Kesukaan pada bubur kacang hijau misalnya. Bapak Ibu suka bubur kacang hijau yang komplit. Ada ketan hitamnya, ada napa malih? Santannya, ada rotinya. Kalau kakak itu suka bubur kacang hijau yang tanpa ketan. Sedangkan adik itu suka yang komplit tur dingin, maka perlu ditambahkan dengan es batu. Bagaimana dengan Eyang, Simbah? Nah, ternyata Simbah itu suka bubur kacang hijau saja, nggak usah pakai ketan, nggak usah pakai santan, nggak usah pakai roti. Perbedaan yang sederhana dalam lingkup keluarga. Perbedaan itu mesti disikapi dengan memahami dan menerima. Kalau tidak, maka bisa muncul masalah dan amarah. Loh, kok bisa? Bagaimana tidak? Sudah dimasak ke ngoyo-ngoyo, kok ndak dimakan? Itu bagi seorang ibu, itu mangkel mboten, Bu? Mangkel nggih? Mangkel, sudah dimasak ke ngoyo-ngoyo tetapi tidak dimakan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan hari ini kita akan berefleksi bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya di tengah keberagaman dan realita hidup yang penuh dengan dinamika. Terlebih bagaimana sikap kita menyambut Kristus dalam relasi perjumpaan dengan sesama. Mengikut Tuhan Yesus atau menjadi utusannya itu merupakan suatu kesempatan yang istimewa, sekaligus juga bahaya. Loh, mengapa kok bahaya? Karena realita kehidupan kita, kemungkinan kita akan menghadapi ancaman, menghadapi kesulitan, permasalahan hidup, penolakan, perbedaan, dan lain sebagainya. Dan itu semua jauh dari perkiraan kemanusiaan kita. Maka dalam bacaan Injil Matius pada saat ini, yang merupakan nats kita dari Injil Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42, kita memperhatikan bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kenyataan yang mesti dihadapi oleh para murid. Tujuannya adalah bukan untuk mengendorkan semangat atau menakut-nakuti para murid, tetapi tujuan Tuhan Yesus adalah untuk meneguhkan para murid dalam menyanggupi panggilan Kristus untuk bersaksi dan berkarya di dunia, agar mereka memiliki mental yang kuat. Mereka memiliki semangat dan tekad di tengah-tengah realita hidup yang penuh dengan dinamika ini. Semua itu disampaikan oleh Tuhan Yesus sebagai bukti kalau Tuhan Yesus itu mengasihi mereka, para murid. Pada ayat sebelumnya, Tuhan Yesus menyampaikan peringatan-peringatan bagaimana Tuhan Yesus mengutus para murid
menyampaikan bekal-bekal juga peringatan-peringatan yang harus diperhatikan oleh para murid. Namun, dalam ayat yang kita renungkan saat ini, Tuhan Yesus menyampaikan berita tentang sambutan baik bagi para utusannya dan janji tentang pemberian upah bagi orang-orang yang menyambut utusannya. Ya, meskipun ada orang yang kemudian menolak para murid, namun pasti ada juga orang yang menerima mereka. Kita pun juga melihat bagaimana relasi kedekatan, relasi emosional antara sang guru dengan muridnya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ia merasa diperlakukan sebagaimana murid-murid diperlakukan. Artinya, orang-orang yang menyambut mereka, para murid pada saat itu juga menyambut Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kebaikan yang dilakukan terhadap murid-murid Kristus sekalipun merupakan hal kecil, itu dihargai menurut ukuran Kristus. Dan di ayat 42, Tuhan Yesus mengajarkan tentang keramahan. Belajar dari tradisi timur, yakni Tuhan mengatakan memberikan air secangkir itu merupakan bentuk keramahan terhadap orang lain. Termasuk bagi orang yang dianggap kecil, yaitu mereka yang berada di dalam ancaman, keterbatasan, penderitaan, penolakan, dan lain sebagainya. Karena mereka, orang yang kecil itu juga termasuk di dalam Kristus dan menjadi bagian di dalam Kristus. Meskipun para murid berada dalam kondisi yang terbatas, namun sesungguhnya mereka adalah citra Kristus yang perlu disambut. Tuhan Yesus membekali para murid, meskipun mereka akan mengalami penolakan, namun mereka juga diajarkan untuk mampu menghadirkan keramahan bagi setiap orang dalam segala keberadaannya. Karena untuk itulah mereka dipilih dan menjadi utusan Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, realita, dinamika, permasalahan itu juga dirasakan oleh nabi yang dipilih Tuhan pada saat itu. Kita melihat di bacaan yang pertama di dalam Yeremia 28 ayat 5-10. Bagaimana Yeremia dan Hananya itu juga mengalami konflik dan pertentangan. Nabi Hananya disebut sebagai nabi palsu karena meramalkan kekalahan Babel, kembalinya orang buangan dan harta benda bait suci dalam waktu 2 tahun. Dan itu disampaikannya untuk menarik perhatian rakyat dan juga imam-imam pada saat itu. Bagaimana untuk menghadapinya? Yeremia dengan tenang dan dengan hikmat Tuhan menghadapi apa yang mesti dihadapinya. Dia berkata di dalam ayat yang ke-9 dan sekaligus menegaskan bahwa yang dinubuatkan oleh seorang nabi itu adalah kehendak Tuhan. Lebih tegas lagi di ayat yang ke-15 bahwa apa yang disampaikan oleh Hananya itu adalah dusta, dan pada akhirnya Hananya mati. Seorang nabi yang melakukan kehendak Tuhan ialah nabi yang bernubuat tidak hanya memberitakan tentang damai sejahtera, namun juga menegur umat untuk berbalik kepada Tuhan, bertobat dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan saat ini dengan tema
menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama. Lemah lembut itu bermakna tidak pemarah namun peramah. Tidak pemarah namun peramah. Bagaimana sikap ramah ini merupakan sikap yang kita tunjukkan dalam relasi kita dengan saudara-saudara kita. Social attitude. Bagaimana kita menyambut saudara-saudara kita dengan perkataan yang manis, tutur kata yang baik, sikap yang baik. Karena itulah kita dipanggil menjadi murid Kristus untuk menampakkan citra Kristus dimanapun dan kepada siapapun. Mungkin kepada siapapun yang menolak kita, kita tanggapi dengan lemah lembut, ramah. Tetapi kita saat ini juga diingatkan untuk belajar menerima sesama kita dengan segala keberadaannya. Jika ada perbedaan pendapat atau perbedaan kesukaan, pasti ada solusi atau jalan untuk menyelesaikannya. Seperti contoh di awal, bagaimana supaya anggota keluarga itu bisa menikmati semangkuk bubur kacang hijau dengan seleranya masing-masing. Ibu bisa bertanya, anak kesukaannya apa? Kakak kesukaannya apa? Nenek kesukaannya apa? Atau mungkin bisa ibu itu menyajikannya secara terpisah. Nanti anggota keluarga itu bisa mengambilnya sendiri-sendiri. Sehingga Bapak Ibu dan Saudara tidak perlu udur atau bertengkar hanya gara-gara bubur kacang hijau. Selamat menghadirkan keramahan bagi sesama dengan memulainya dalam lingkup keluarga. Terlebih saat ini ketika pandemi COVID-19 kita hadapi, intensitas waktu kita bersama dengan keluarga itu lebih banyak. Bersikap ramah kepada orang tua, bersikap ramah kepada nenek, anak, sama dengan menyambut Kristus. Ingat ya, ramah bukan marah. Saling menerima, menghargai, sopan dan saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bersama kita memasuki saat hening. Kami bersyukur ya Allah, saat ini Engkau mengingatkan kami semua bagaimana kami menyambut Kristus dalam kelemah lembutan kepada sesama kami. Meskipun ada hal yang membuat kami berbeda, baik itu perbedaan kesukaan, pendapat, dan lain sebagainya. Namun mampukan kami ya Allah, agar kami dapat menerima mereka, memahami mereka, sehingga kami dapat hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk firman-Mu dan kekuatan yang kami terima saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabdanya yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 363 bait 1 dan 2. Bagi Yesus kuserahkan.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Nanti ada saatnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi untuk menaikkan doa masing-masing. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas berkat serta kekuatan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkat-Mu senantiasa menguatkan dan meneguhkan kami ya Allah, ketika kami harus menghadapi kehidupan kami masing-masing dengan segala pergumulan dan tantangan. Namun saat ini ya Tuhan, kami bersyukur meskipun kami berada dalam kondisi yang terbatas, kami menghadapi pandemi COVID-19. Namun saat ini ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami menghaturkan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami haturkan ini, sehingga dapat berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendukung di dalam doa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Tuhan yang memberkati agar mereka dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami pun memohon belas kasih dan pertolongan-Mu. Ketika kami masih menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin ada kekhawatiran dan ketakutan di dalam diri kami. Namun kami yakin dan percaya bahwa pimpinan Roh Kudus itu menguatkan kami semua, sehingga kami tetap berdiri. Engkau memberikan kesehatan bagi kami semua. Kami juga turut mendukung di dalam doa bagi saudara-saudara kami yang terdampak virus corona. Mereka harus kehilangan pekerjaan mereka kehilangan saudara-saudara yang dikasihi. Kiranya Tuhan meneguhkan mereka semua. Bapa, kami pun juga mendukung di dalam doa untuk setiap upaya program pemerintah, apapun yang sudah direncanakan terkait dengan new normal. Kiranya Tuhan menolong kami semua agar kami dapat bertindak dengan hikmat Tuhan, sehingga ini semua dapat membawa kami kepada pribadi yang sehat, terhindar dari virus corona. Kami pun juga memohon hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami di dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan. Kami yakin dan percaya itu semua untuk kebaikan kami semua. Bapa, kami juga mendukung di dalam doa bagi kami warga jemaat terkhusus GKJ Jatimulyo yang masih bersama-sama melaksanakan ibadah bersama dengan keluarga. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami, meneguhkan kami semua melalui setiap firman yang kami dengar, melalui pujian yang kami lantunkan. Kiranya itu menguatkan iman kami untuk berharap kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami saat ini juga akan membawa setiap pergumulan kami, doa yang akan kami naikkan di hadirat-Mu melalui doa pribadi kami masing-masing. Demikian ya Tuhan, seruan kami, permohonan kami, dan kerinduan kami yang kami naikkan di hadirat-Mu. Kami meyakini dan mengimani bahwa Engkau mendengar setiap seruan kami, setiap usaha yang kami lakukan dalam kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati. Kami akan menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Engkau yang menyempurnakan doa kami dan menguatkan kami semua. Kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mohon untuk berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 432, bait 1 dan 2, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bait kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan